Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Handayani dari kelas SI 19A dengan NIM 19SA 2006. Saya akan mempresentasikan sebuah sistem informasi yang saya rancang menggunakan software Microsoft Visual Studio 2010 dengan tools DevExpress. Berikut merupakan sistem informasi pendataan ibu hamil. Jadi karena ini merupakan aplikasi yang cukup besar, jadi kita membutuhkan waktu yang sedikit lama ketika kita menjalankan aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya ini merupakan tampilan login atau form login yang terdiri dari panel, yaitu panel login, ada username dan password. Untuk username dan password kita bisa isi dengan admin. Kemudian kita langsung saja klik tombol masuk, dan di situ ada group page data, dan di dalam group page data ada bar button, ibu hamil, dan rekap, dan panduan aplikasi ya. Selanjutnya ada rekap, kemudian panduan aplikasi, ada tentang, dan tombol keluar. Nah, langsung saja kita langsung ke data, kemudian kita klik ibu hamil atau form pendataan ibu hamil. Ya, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada dua grup kontrol, yaitu aksi dan data. Grup kontrol aksi terdiri dari dua tombol, yaitu tambah dan hapus. Sedangkan grup kontrol data terdiri dari data grid atau tabel yang sebelumnya sudah diisi data ibu hamil. Nah, data grid ini saling terhubung dengan form rekap data. Nah, jika kita akan menambahkan data, maka kita klik tambah, kemudian akan muncul grup input data yang terdiri dari ID, NIK, nama ibu, nama suami, kemudian ada alamat, rencana bersalin, anggota keluarga siaga, dan fasilitas kendaraan siaga. Nah, kemudian saya akan mencontohkan memasukkan data ya. Misalnya ID-nya 3 dan nick-nya bebas. Di sini hanya contoh saja. Kemudian ada nama ibu diisi, nama suami ini harus diisi ya. Kemudian ada alamat, kemudian ada rencana bersalin, kita pilih nomor 1 saja, kemudian anggota juga pilih nomor 1, dan fasilitas. Nah, kemudian ketika data sudah benar, maka kita klik simpan. Nah, akan muncul ya pesan konfirmasi seperti ini.
apakah data sudah benar gitu. Kemudian kita klik yes dan data berhasil disimpan. Nah, data sudah otomatis disimpan ya, secara otomatis menambah di data grid. Seperti itu. Nah, pada rekap data juga datanya sudah masuk ya, karena kedua tabel tersebut saling terhubung. Nah, ini merupakan tampilan rekap data yang terdiri dari dua kontrol atau grup kontrol, yaitu aksi yang berisi tombol data masuk. Kemudian ada grup kontrol rekap data atau rekap input. Grup kontrol rekap input ini berisi atau berfungsi untuk mengubah data yang sudah ada. Misalnya bisa mengubah nama, ID, atau yang lain sebagainya. Oke, mungkin kita klik tombol data masuk. Nah, kemudian muncul ya data yang baru yang sudah diinputkan, sudah ada. Nah, seperti itu. Kemudian apabila kita akan mengubah data yang sudah ada, kita bisa menekan 2 kali atau double klik pada text box ID ya. Nah, kemudian akan muncul panel yang di dalamnya juga diisi data. Hanya saja ada ID, NIK, nama ibu dan nama suami, kemudian ada alamat. Jadi tidak selengkap pada grup kontrol rekap data. Apabila kita akan mengubah, kita bisa klik atau memilih data yang mana akan diubah. Nah, misalnya kita akan mengubah nama ibu hamil. Kita memasukkan data yang baru, kemudian habis itu klik tombol ubah. Kemudian akan muncul pesan konfirmasi apakah data akan diubah atau tidak. Nah, apabila iya, maka kita klik OK. Nah, data berhasil diubah. Kemudian kita klik OK. Nah, secara otomatis data yang tadinya diubah sudah masuk ke data grid atau ke grup kontrol rekap data. Jadi kita tidak harus memasukkan ulang data baru untuk mengubah data. Kita hanya perlu seperti tadi, yaitu double klik pada text box ID, kemudian kita memilih data yang mau diubah yang mana. Oke, kemudian ini ada fungsi cari. Kita bisa memasukkan kata kunci, yaitu bisa berupa nama ibu, nama suami maupun alamat. Nah, ketika kita akan mencari data baru, kita cukup tekan clear ya, agar kita dapat memasukkan kata kunci lain ya untuk mencari data yang kita cari. Oke, nah kemudian ini ketika kita akan menghapus data, kita cukup klik data yang akan dihapus saja, kemudian kita klik tombol hapus. Kemudian ada pesan konfirmasi. Pesan ini berfungsi untuk meminimalisir adanya kesalahan atau kelalaian user ketika menggunakan aplikasi ini.
Jika benar mau dihapus, maka kita klik yes. Jika tidak, maka kita klik no. Nah, di sini kita akan klik yes. Nah, data telah berhasil dihapus. Jadi, data yang dihapus itu sudah tidak muncul lagi ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya ini aplikasi yang cukup sederhana ya, mungkin dapat digunakan oleh siapa saja. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.